Halo, kita lanjutkan kuliah kita. Sekarang kita akan membahas tentang bidang singgung dari permukaan. Oke, sebelumnya ini sudah dibahas waktu kita mempelajari tentang turunan fungsi dua variabel. Saya ulang sedikit ya. Jadi kalau kita punya fungsi dua variabel z sama dengan fx, y, lalu kita punya titik x0, y0 di anggota df ya, dan f-nya itu diferensiabel di sini di x0, y0 ya. Terus kita tulis saja z0 itu sama dengan f x0, y0. Nah, maka titik x0, y0, z0 ini akan ada di permukaan ya. X0, Y0, Z0 ini ada di permukaan karena dia memenuhi persamaan Z sama dengan Fx, Y. Saya gambarkan situasinya ya. Jadi kalau ini sumbu Z, sumbu Y, dan sumbu X seperti ini. Misalkan ini permukaannya. Ya, ini permukaan Z sama dengan Fx, Y. Nah, maka titik X0, Y0, Z0 itu kira-kira ada di sini ya, ada di permukaannya seperti itu. Nah, sekali lagi, kalau f fungsi Z sama dengan Fx, Y ini diferensiabel di X0, Y0, X0, Y0 tentu saja ada di sini ya, ada di daerah definisinya misalnya di sini ya. Kalau f diferensiabel di X0, Y0, maka kita bisa bikin bidang singgung di sini di X0, Y0, Z0. Bidang singgung dari permukaan. Ya, saya gambarkan aja seperti ini misalnya bidang singgungnya. Begitu ya. Nah, bidang singgung ini tentu berhimpit dengan permukaan di X0, Y0, Z0 ya, tapi di titik lainnya tidak. Persamaannya juga waktu itu sudah kita turunkan. Jadi ini persamaan bidang singgungnya itu apa? Itu nggak lain adalah Z sama dengan TX, Y. Saya sebut aja bidang singgungnya namanya TX, Y ya ini. Z sama dengan TX, Y begitu. Nah, ini adalah apa? Yaitu Z0 atau Fx0, Y0 ditambah dengan turunan dari F terhadap X, turunan parsial di titik X0, Y0 dikalikan dengan X min X0 ditambah dengan turunan parsial terhadap variabel Y di titik X0, Y0 dikalikan dengan Y minus Y0. Nah, ini adalah persamaan bidang singgungnya. Masih ingat Fx dan Fy? Ya, Fx itu kadang-kadang dinotasikan juga sebagai do F do X ya, turunan parsial. Fy itu sebagai do F do Y. Oke. Situasinya seperti ini. Misalnya ya, gambar A, coba perhatikan yang paling kiri. Ini yang atas itu adalah gambar permukaannya. Nah, yang bawah, yang kuning, itu adalah bidang singgungnya. Ya. Nah, kalau di zoom ya, kita dapat gambar B yang tengah. Ya. Di zoom lebih kuat lagi, kita akan dapat gambar C. Ya. Nah, di gambar C kelihatan itu permukaan sama bidang singgung yang bawah itu seolah-olah berhimpit, padahal dia hanya hanya sama di titik X0, Y0, Z0 saja. Di titik-titik lainnya di sekitar X0, Y0 itu Fx, Y-nya itu tidak sama persis dengan Tx, Y, tapi dihampiri oleh Tx, Y. Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang permasalahan kita apa? Oke, kalau kita punya permukaan ya, permukaan di R3 itu tidak selalu bisa dinyatakan secara eksplisit ya. Kita juga sering sekali menemui permukaan itu memiliki persamaan implisit seperti ini misalnya ya. Contohnya apa? Contohnya tentu saja kalau misalnya kita punya persamaan lingkaran, lingkaran bola ya, Fx, Y, Z sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat minus 1 sama dengan 0 misalnya. Nah, ini adalah persamaan bola ya.
permukaan bola di ruang. Dia nggak bisa dinyatakan secara eksplisit untuk keseluruhan bolanya, kecuali kalau kita lihatnya sebagian-sebagian. Oke, hal lain misalnya kalau kita punya permukaan yang bisa dinyatakan secara eksplisit sebagai Z sama dengan Fx, Y, ya. Nah, persamaan eksplisit ini tentu saja selalu bisa dinyatakan secara implisit. Kita tinggal tulis aja seperti ini. Fx, YZ misalnya sama dengan Z minus Fx, Y. Ini jadi fungsi 3 variabel kan, sama dengan 0 begitu. Jadi bentuk implisit ini sebenarnya lebih umum daripada persamaan eksplisit. Nah, sekarang kalau kita punya Fx, YZ sama dengan 0, ini persamaan permukaan kita, ya. Terus taruhlah X0, Y0, Z0 ini di permukaan, ya, berada di permukaan Fx, YZ sama dengan 0. Apa artinya X0, Y0 ada di permukaan? Ya tentu saja dia harus memenuhi persamaan tersebut. Artinya Fx0, Y0, Z0 ini harus sama dengan 0, begitu kan? Ya, oke, kita gambarkan dulu ya. Jadi kalau misalnya ini bidangnya, oke, dihapus saja. Ini X, Y, Z ya, misalnya inilah permukaannya ya. Ini permukaan F, X, Y, Z. Nah, karena X0, Y0, Z0 tadi ada di permukaan, berarti kita ambil aja satu titik ke sini ya. Misalnya, nah ini adalah titik X0, Y0, Z0. Dia ada di permukaan seperti itu. Selanjutnya misalnya kita punya lengkungan di permukaan yang melalui titik X0, Y0, Z0. Kita sebut aja ini lengkungannya lengkungan C1 ya. C1 ini tentu punya persamaan parameter. Saya tulis aja persamaan parameternya, misalnya RT sama dengan XT, YT, ZT, seperti itu ya. Nah, perhatikan ini karena lengkungan berada di permukaan, maka dia harus juga memenuhi persamaan Fx, YZ sama dengan 0 kan ya. Nah, artinya apa? Artinya kalau saya komposisikan, jadi F saya kenakan pada RT, nah ini harus sama dengan 0 begitu ya. Atau ini sama aja dengan F XT, YT, ZT ini harus sama dengan 0. Karena apa? Karena lengkungannya ada di permukaan. Nah, sekarang misalnya ini T-nya anggota I tentu saja ya, anggota suatu selang. Nah, misalkan T0 fix ya, itu anggota I, sehingga R T0 itu sama dengan X0, Y0, Z0. Nah, jadi apa namanya, T0 anggota selang ini yang membuat RT-nya ada di sini, karena kan tadi kita ambil lengkungannya itu melalui titik X0, Y0, Z0 kan. Oke. Nah, sekarang kalau kita ambil sekarang fungsi F besar ini kan fungsi atas atas T saja, fungsi satu variabel. Sekarang kita turunin nih semua terhadap T ya. Ruas kirinya turunin terhadap T, ruas kanannya turunin terhadap T. Kita bisa pakai aturan rantai, masih ingat? Do F do X dikalikan dengan dx dt ditambah dengan do F do Y dikalikan dengan dy dt ditambah dengan do F do Z dikalikan dengan dz dt itu sama aja dengan ddt dari 0 ruas kanannya. Ddt dari 0 berapa? Tentu saja dia adalah 0 ya. Oke. Nah, ini ya. Ruas kiri coba tolong diperhatikan dulu. Ini bisa saya tulis sebagai perkalian titik dari do F do X, do F do Y, do F do Z dengan dx dt, dy dt, dz dt. Nah, ini hasil perkalian titiknya harus sama dengan 0. Nah, kalian ingat nggak do F do X, do F do Y, do F do Z ini apa? Ini kan nggak lain adalah vektor gradien dari F. Ya, dikalikan titik dengan dx dt, dy dt, dz dt. Ini adalah vektor turunan dari R aksen T. Ini harus sama dengan 0.
Ya. Nah, sekarang kalau kita kenakan di T sama dengan T0, berarti X, Y, Z-nya kan X0, Y0, Z0. Nah, ini berarti juga berlaku gradien F di titik X0, Y0, Z0 dikalikan titik dengan R aksen T0, ini harus sama dengan 0 kalau kita lakukan spesifik di titik itu ya. Nah, R aksen T0 itu apa? Menggambarkan apa kalau kita kembali ke gambar? Jangan lupa, R aksen T0 itu menggambarkan apa? Dia adalah vektor singgung kan? Sini. Ya. Nah, ini adalah R aksen T0. Nah, katanya gradien F-nya di titik X0, Y0, Z0 itu harus tegak lurus terhadap R aksen T0. Nah, ini kan tadi pengambilan lengkungan C1-nya ini sembarang ya. Sembarang sejauh dia berada di permukaan dan melalui titik X0, Y0, Z0. Dan ini berlaku juga untuk sembarang lengkungan. Jadi kalau saya ambil lengkungan yang lain, misalnya lengkungan ini, katakanlah ini C2 ya, yang melalui titik X0, Y0, Z0. Nah, tentu nanti di sini bisa diturunkan turunan R2 aksennya itu akan membentuk vektor singgung di sini kan, di X0, Y0, Z0 ya. Nah, ini nanti vektor singgungnya juga akan ortogonal terhadap gradien F di titik X0, Y0, Z0. Oke. Nah, ini saya ambil dari buku kejadiannya jadi seperti gambar ini ya. Yang biru itu permukaannya, yang titik-titik melalui titik X0, Y0, Z0 itu adalah lengkungan-lengkungan ini ya, X0, Y0, Z0-nya nih. Ya, ini adalah X0, Y0, Z0 di sini. Ya, di sini adalah titik X0, Y0, Z0. Ops, kok nggak bisa. Oke, itu ya X0, Y0, Z0 di situ. Nah, lengkungan-lengkungan yang melalui titik X0, Y0, Z0 itu garis singgungnya di situ atau vektor singgungnya di X0, Y0, Z0 itu semua ortogonal terhadap gradien F X0, Y0, Z0. Nah, vektor-vektor singgung tersebut di titik X0, Y0, Z0 itu semua berada dalam satu bidang. Ya, nah bidang itulah yang kita sebut sebagai bidang singgung. Nah, gradien Fx0, Y0, Z0 itu ortogonal terhadap semua vektor-vektor singgung. Artinya gradien F di titik X0, Y0, Z0 itu akan ortogonal terhadap bidang singgungnya. Nah, vektor yang ortogonal terhadap suatu bidang disebut apa? Ya, disebut vektor normal. Jadi bidang singgung di sini adalah bidang yang melalui X0, Y0, Z0. Ya, bidang singgung permukaan di titik X0, Y0, Z0 itu adalah bidang yang melalui X0, Y0, Z0 dengan vektor normal gradien F X0, Y0, Z0 seperti itu. Jadi definisinya di sini saya coba tuliskan, bidang singgung dari permukaan f x y z sama dengan 0 yang dinyatakan secara implisit ya. Di titik x0 y0 z0, tentu saja x0 y0 z0-nya ini harus ada di permukaan, adalah suatu bidang yang melalui titik tersebut yaitu x0 y0 z0 dengan vektor normal n yaitu gradien dari f di titik x0 y0 z0. Oke, nah jadi persamaannya seperti apa? Oke, gradien f di titik X0, Y0, Z0 ini nggak lain adalah apa? Ini kan Fx di titik X0, Y0, Z0, koma Fy di titik X0, Y0, Z0, koma Fz di titik X0, Y0, Z0 ya. Atau do F do X, do F do Y, do F do Z masing-masing di titik X0, Y0. Nah, jadi persamaan garis dengan vektor normal ini ya dan melalui titik X0, Y0, Z0 itu nggak lain adalah gradien F di titik X0, Y0, Z0 yang merupakan vektor normalnya dikalikan titik dengan X min X0, Y min Y0, Z min Z0 ini harus sama dengan apa? Sama dengan 0. Ingat lagi persamaan bidang ya. Oke, jadi kita dapatkan di sini Fx di titik X0, Y0, Z0 dikalikan dengan X min X0 ditambah dengan Fy di titik X0, Y0, Z0 dikalikan dengan Y min Y0 ditambah dengan
fz di titik x0, y0, z0 dikalikan dengan z min z0 ini harus sama dengan 0 seperti itu. Nah, ini adalah persamaan bidang singgungnya. Kita lihat contoh ya. Misalnya kita punya persamaan lingkaran ya. Contoh, kita punya persamaan lingkaran f, x, y, z ini sama dengan lingkaran bola x kuadrat tambah y kuadrat min z kuadrat dengan jari-jari berapa? Akar 6 aja ya. Akar 6 itu sama dengan 0. Ini persamaan bola ya. Persamaan bola yang berpusat di 0,0,0 dengan jari-jari akar 6. Nah, titik 1,1,2 itu berada di permukaan bola, betul ya? 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 2 kuadrat yaitu 6 ya, sama dengan 6 sama dengan 0. Oke. Jadi 1,1,2 ini berada di permukaan bola. Nah, kita ingin lihat persamaan bidang singgung dari permukaan bola ini di titik 1,1,2. Untuk itu kita cari dulu fx-nya. Fx-nya berapa? Fx-nya tentu saja 2x ya. Fy-nya berapa? Fy-nya juga adalah 2y. Fz-nya juga kebetulan adalah 2z ya dari persamaannya ini. Nah, sekarang kita kenakan di titik 1,1,2. Nah, ini hasilnya adalah 2 di titik Fy juga sama di titik 1,1,2 ini adalah 2. Nah, Fz-nya ini adalah berapa? 2 kali z. Z-nya 2 di sini jadi 4 ya. Nah, Fz-nya 4. Oke, nah berarti sekarang oh ya betul. Persamaan bidang singgungnya tentu saja yang melalui titik 1,1,2 itu apa jadinya? Yaitu 2 dikalikan dengan x min 1 ditambah dengan 2 dikalikan dengan y min 1 ditambah dengan fz-nya yaitu 4 dikalikan dengan z minus 2 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan bidang singgungnya ya, atau ini adalah 2x tambah 2y tambah 4z sama dengan berapa nih? 12 ya. Oke, atau disederhanain lagi x tambah y tambah 2z sama dengan 6. Nah, ini adalah persamaan bidang singgungnya yang melalui titik 1,1,2. Nah, sekarang gimana kalau kita punya fungsi z sama dengan fx, y? Ya, kita udah tahu nih kan persamaan bidang singgungnya di titik x0. Jadi misalnya fx0, y0 ini sama dengan z0 gitu ya. Jadi titik x0, y0, z0 itu ada di permukaan z sama dengan fx, y. Dan katakanlah dia f-nya diferensiabel di x0, y0. Oke, nah ini bisa ditulis dalam bentuk implisit. Ini kan fx, y, z sama dengan z minus fx, y sama dengan 0. Begitu kan bentuk implisitnya. Nah, sekarang kalau kita cari bidang singgungnya nih yang melalui titik x0, y0, z0 ya. Apakah akan sama dengan persamaan bidang yang kita yang kita dapatkan di bab yang lalu ya. Oke, kita lihat ya. Oke, kita cari dulu fx-nya. Fx-nya apa di sini? Oke, ini karena f besarnya itu adalah z min f kecil xy, berarti ini z tidak mengandung x. Yang mengandung x itu ada di f kecil, berarti ini akan sama dengan minus fx yang hanya tergantung pada x dan y saja, begitu kan? Ya. Terus f besar y-nya apa? F besar y-nya juga sama, ini akan sama dengan minus fy di titik x, y. Nah, fz-nya apa? Oke, karena f kecil xy ini tidak mengandung z, berarti ini kalau diturunin terhadap z 0, tinggal yang sebelah sana aja, tinggal yang ini aja nih. Jadi ini diturunin adalah 1, seperti itu.
ya. Jadi kalau dikenakan pada titik x0, y0, ya tinggal dimasukin aja f besar x itu adalah min fx x0, y0, f besar y itu adalah min fy x0, y0. Fz-nya sama dengan 1. Oke. Nah, jadi sekarang persamaan bidangnya, ya, persamaan bidang singgung. Di x0, y0, z0 ini sekarang apa? Itu nggak lain adalah, kok hilang, sebentar. Ya, itu nggak lain adalah fx di titik x0, y0, z0 kan, dikalikan dengan x min x0, saya ulang lagi ya, ditambah dengan fy x0, y0, z0 dikali dengan y min y0 ditambah dengan fz di titik x0, y0, z0 dikurangi z min z0 ini harus sama dengan 0. Oke, sekarang fx-nya tadi adalah min f kecil x di titik x0, y0 gitu ya, karena dikenakan di titik x0, y0, z0 kan, dikalikan dengan x min x0 ditambah dengan f besar y-nya, jadi minus ya, ini adalah minus fy di titik x0, y0 dikalikan dengan y min y0 ditambah dengan fz. Fz-nya adalah 1 kalikan 1 kalikan z min z0. Jangan lupa z0-nya itu adalah apa? Z0-nya itu adalah fx0, y0. Oke. Nah, sekarang kita masukin lagi. Oh ya, ini sama dengan 0 begitu ya. Oke, nah jadi ini kalau dilapin jadi apa? Z sama dengan, ya, yang negatif-negatif kita pindahkan ke ruas kanan, sama dengan Z0, yang mana Z0-nya itu adalah fx0, y0 kan, ya, ditambah dengan fx di titik x0, y0 dikalikan dengan x min x0 ditambah dengan fy di titik x0, y0 dikalikan dengan y min y0. Nah, ini kan persamaan bidang singgung yang udah kita kenal ya. Jadi kalau fungsi implisitnya berasal dari fungsi eksplisit, maka persamaan bidang singgungnya akan kembali lagi ke persamaan yang biasa ya. Oke, ya, selanjutnya kita akan definisikan yang namanya diferensial. Oke. Dulu waktu kita belajar fungsi satu variabel, kita punya juga diferensial ya. Coba diingat-ingat lagi diferensial di fungsi satu variabel itu apa. Oke, nah dari persamaan, saya akan mulai dari persamaan bidang singgung yang di atas ini ya. Jadi ini kalau kita tuliskan lagi, ini kan bisa ditulis sebagai Z dikurangi fx0, y0-nya itu adalah z0 ya. Itu sama dengan fx x0, y0 kali x min x0 ditambah dengan fy di titik x0, y0 dikalikan dengan y min y0. Seperti ini ya. Ini persamaan bidang singgungnya. Jadi kita mulai dengan z sama dengan fx, y, terus udah gitu diferensiabel di x0, y0 ya. Nah, gitu ya. Jadi kita mulai dengan fungsi dua variabel z sama dengan fx, y yang diferensiabel di x0, y0. Nah, ini persamaan bidang singgungnya adalah z sama dengan z0 sama dengan z dikurangi z0 sama dengan fx x0, y0 kali x min x0 tambah fy x0, y0 dikalikan dengan y min y0, di mana z0-nya ini adalah fx0, y0 gitu ya. Oke. Nah, ini ya. Ini yang kita namakan ya, yang ruas kanan ini bisa kita tulis sebagai fx kali x0, y0 dikalikan dengan delta x. Delta x-nya saya tulis aja dx ya, ditambah dengan fy dikali di titik x0, y0 dikalikan dengan dy. Nah, inilah yang kita definisikan sebagai diferensial dengan notasi dz ya. Ini adalah diferensial f di x0, y0 seperti itu ya. Nah, apa artinya
ya. Arti diferensial ini sebenarnya secara geometri dia menyatakan apa? Nah, kita punya juga yang namanya delta Z. Ingat ya, kalau delta X itu sama dengan dx, delta Y sama dengan dy. Kenapa? Karena X dan Y itu adalah variabel bebas. Nah, tapi Z itu adalah variabel tak bebas. Delta Z ini bisa didefinisikan sebagai f X tambah delta X, Y tambah delta Y dikurangi dengan f X0 maksudnya ya. Fx0 tambah delta X, Y tambah delta Y dikurangi dengan Fx0, Y0. Nah, ini adalah delta Z. Ya, jadi kalau misalnya saya gambarkan gitu ya. Ini X, ini Y, ini Z ya. Katakanlah X0, Y0-nya di sini. Ya. Nah, X0 tambah delta X, Y0 tambah delta Y itu adalah di sekitar X0, Y0. Misalnya ini X0 tambah delta X, Y0 tambah delta Y. Nah, begitu. X0, Y0 nanti kan ada nilai fungsi yang tentu saja ini nanti akan jadi ada di permukaan begitu ya. Nah, misalnya ini adalah titik X0, Y0, Fx0, Y0 begitu. Ya. Nah, ini X0 tambah delta X, Y0 tambah delta Y dia juga ada di permukaan juga ya, seperti ini. Nah, ini adalah Fx0, tambah delta X, Y0 tambah delta Y, ya ini Fx0 tambah delta X, Y0 tambah delta Y, seperti itu ya. Ini adalah titik yang di sini. Nah, selisih Z-nya ya. Jadi ini selisihnya itu adalah delta Z, selisih nilainya. Nah, delta Z ini bisa dihampiri oleh DZ ya. Jadi kita lihat di sini bahwa delta Z ya, delta Z itu dihampiri oleh DZ begitu ya. Nah, DZ-nya sendiri apa? DZ-nya itu kan dari bidang singgung ya. Nah, keadaannya bisa kita lihat di gambar ini, saya ambil dari buku Purcell ya. Yang biru itu adalah permukaannya. Yang abu-abu itu adalah bidang singgungnya ya. X0, Y0, Fx0, Y0 itu ada di atas. Nah, itu berarti X0, Y0, Fx0, Y0 itu ada di bidang singgung dan tentu saja ada di permukaan. Karena kan bidang singgung dan permukaan itu dua-duanya melalui X0, Y0, Fx0, Y0. Nah, X0 tambah delta X, Y0 tambah delta Y itu nilai fungsinya tuh ada di yang biru ya, ada di yang biru itu. Oke. Nah, terus selisihnya itu adalah delta Z ya. Nah, sementara DZ itu adalah selisih Fx X0, Y0 delta X ditambah Fy X0, Y0 delta Y itu adalah panjang DZ yang ada di sini yang selisih nilai yang ada di bidang singgungnya ya. Jadi kalau X0 tambah delta X, Y0 tambah delta Y itu dikenakan pada TX, Y ya. Itu nanti selisihnya dengan TX0, Y0, Fx0, Y0 itu adalah DZ. Nah, ini jadi DZ itu merupakan hampiran bagi delta Z. Oke, jadi kalau saya tuliskan di sini ya, ini delta Z itu adalah Fx0 tambah delta X, Y0 tambah delta Y dikurangi Fx0, Y0. Ya, kalau DZ itu sebetulnya adalah Tx0 tambah delta X, Y0 tambah delta Y dikurangi dengan Tx0, Y0. Dengan TXY-nya itu adalah persamaan bidang singgungnya ya. Jadi kalau saya gambarkan ini kan Z sama dengan Fx, Y ya. Nah, nanti kan ada bidang singgung ya di X0, Y0, Z0. Nah, ini bidang singgungnya ya. Nah, bidang singgungnya ini misalnya Z sama dengan Tx, Y itu persamaannya. Nah, jadi DZ itu adalah Tx0 tambah delta X, Y0 tambah delta Y yang ada di
Tx0 tambah delta X, Y0 tambah delta Y dikurangi Tx0, Y0. Itu adalah dz. Nah, selanjutnya delta Z itu dihampiri oleh dz. Begitu. Yang mana ini nilainya tadi apa? Fx di titik X0, Y0 kalikan dengan dx ditambah dengan Fy di titik X0, Y0 dikalikan dengan dy. Itu seperti itu nilainya. Oke. Untuk jelasnya kita lihat contoh aja ya. Misalnya saya punya Z sama dengan Fx, Y sama dengan X per Y kuadrat di titik 1,2. Ya. Oke, kita lihat diferensialnya ya, diferensial dari fungsi f ini. Diferensial f di titik 1,2. Ini enggak lain adalah dz ya, diferensialnya dikalikan dengan fx di titik 1,2 turunan parsial terhadap x ya, dikalikan dengan dx ditambah dengan Fy turunan parsial terhadap variabel X di titik 1,2 kalikan dengan dy. Kalau kita lihat di sini Fx-nya apa nih? Fx X, Y itu kan adalah 1 per Y kuadrat ya. Fy-nya apa? Fy-nya itu adalah minus 2x per Y pangkat 3 ya. Nah, jadi sekarang kita lihat Fx-nya itu adalah di titik 1,2 itu adalah 1, yaitu 1 kali dx ditambah dengan Fy-nya di titik 1,2 itu adalah, oh maaf terbalik, bukan 1,2, nggak enak nanti angkanya, ganti ya, 2,1. Oke, jadi ini semua diganti ya, 2,1, ini juga 2,1. Oke ya, biar enak angkanya. Oke, jadi ini adalah Fx-nya itu adalah 1, Fy-nya di titik 2,1 itu adalah berapa nih? 2 kali 2 min 4 per 1 min 4 ya. Jadi ini adalah min 4 dy begitu. Nah, ini adalah diferensial dari f di titik 2,1. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat x, y itu sama dengan 9 per 10, 19 per 10, 11 per 10. Ya, kita lihat ini. Oke, ya. Dibandingkan dengan 2,1 kita lihat delta dx. Ya, dx itu adalah 19 per 10 dikurangi dengan 2 gitu kan. Ya, hasilnya adalah berapa nih? Min 1 per 10. dy itu adalah 11 per 10 dikurangi dengan y0-nya di sini 1. Jadi adalah 1 per 10. Seperti itu. Ya, jadi kalau kita lihat dz-nya ya, dz-nya ketika x, y sama dengan 19 per 10, 11 per 10 itu adalah dz sama dengan 1 kali min 1 per 10 dikurangi 4 kali dy. dy-nya adalah 1 per 10. Ya, ini hasilnya berapa nih? Min 1 per 10 dikurangi 4 per 10. Ini hasilnya adalah 0,5 ya, setengah minus 0,5. Ini adalah dz-nya. Oke, ya diferensialnya. Nah, kalau nilai yang sebenarnya gimana? Delta z-nya ya kita lihat aja. Ini kan berarti sama dengan f dari 19 per 10, 11 per 10 dikurangi dengan f 2,1 kan? Ya. Oke, kalau kita hitung ini berapa? F19 per 10, 11 per 10. Ini nggak lain adalah 19 per 10 dibagi dengan 11 per 10 dikuadratkan kan? Dikurangi dengan F2,1. F2,1-nya itu adalah 2. Ya, ini kalau kita hitung hasilnya adalah berapa? 121
kali 10 per terbalik maaf. Ini adalah 19 dikali dengan 10 per 121, 11 kuadrat dikurangi 2 gitu ya. Oke. Nah, ini kalau dihitung hasilnya kira-kira minus 0,4295 ya. Nah, ini kira-kira seperti ini. Ini enggak sama persis juga, masih pembulatan lagi. Ini kalau dilanjutin berapa nih? 2,07 seperti itu ya. Nah, jadi kita lihat ini ya. Ini adalah delta Z, nilai yang sesungguhnya. Ini adalah hampirannya ya, cukup dekat lah ya. Nanti errornya bisa dihitung berapa selisihnya. Ya, jadi di sini kita bisa lihat bahwa delta Z itu nilainya kira-kira itu adalah DZ seperti itu. Jadi jelas ya, diferensial itu adalah untuk menghampiri delta Z atau nilai yang sesungguhnya seperti itu. Oke, selanjutnya kita lihat contoh lagi ya dari diferensial ini. Misalnya kita punya suatu kerucut nih ya. Kita punya suatu kerucut gitu. Nah, kemudian suatu alat ukur digunakan untuk mengukur kerucut ini, yaitu mengukur tingginya dan mengukur jari-jari dasarnya ya, katakan saja ini R. Nah, ternyata setelah dihitung didapat bahwa H-nya atau tinggi kerucut tersebut adalah 25 cm dan jari-jari dasar kerucut tersebut itu adalah 10 cm. Dengan galat pengukuran H dan T-nya dijamin itu nggak akan lebih dari 0,1 cm. Artinya apa? Artinya H-nya yang sesungguhnya itu berada di antara 25 kurangi 0,1 cm sampai 25 tambah 0,1 cm. Dan jari-jari R-nya juga sama, di antara 10 dikurangi 0,1 cm sampai 10 tambah 0,1 cm. Karena mungkin tingkat ketelitian dari alat ukurnya itu ya. Oke, tapi dijamin bahwa galatnya itu tidak akan lebih dari 0,1 cm. Nah, selanjutnya kita mau menghitung volumenya nih. Ya, volume kerucut apa? Volumenya itu adalah 1/3 pi R kuadrat kali H, kan begini ya. Ini adalah volume kerucutnya. Nah, karena tadi ngitung R-nya ada galat, ngitung H-nya ada galat, berarti ngitung volumenya juga akan ada galat kan. Nah, berapa nih galat maksimum yang mungkin dalam menghitung volume kerucut itu? Nah, kita bisa manfaatkan diferensial di sini. Ya, kita cari diferensialnya, dV-nya itu kan nggak lain adalah do V do R dr ditambah dengan do V do H dH. Ini adalah diferensial dari volume kerucut tersebut ya. Oke, kalau kita hitung ini berapa nih? Do V do R itu kan 2/3 pi RH dikalikan dengan dr ditambah dengan do V do H, yaitu 1/3 pi R kuadrat dikalikan dengan DH. Ini adalah dV-nya. Oke. Nah, sekarang kita lihat ketika hanya 25 cm dan R-nya 10. Ini tinggal kita hitung aja, ini berapa nih? 2/3 pi kali 10 kali 25 cm, yaitu 500/3 dr ditambah dengan 1/3 pi kali 10 kuadrat atau 100/3. Ini pi, ada pi-nya ya. Pi dikalikan dengan DH. Oke, nah tadi dari soal dikatakan bahwa harga mutlak DR itu kurang dari 0,1. Harga mutlak DH ini juga kurang dari 0,1. Oke. Nah, berarti harga mutlak DV ya, yang mana ini sama dengan harga mutlak dari 500/3 pi dr ditambah dengan 100/3 pi dh. Kalau kita pergunakan kesamaan segitiga, ini akan lebih kecil, sama dengan 500/3 pi kali harga mutlak dr ditambah dengan 100/3 pi, ini karena positif jadi bisa dikeluarkan dari harga mutlaknya, dh, begitu kan?
ya. Yang mana DR-nya kecil dari 0,1, DH-nya juga kurang dari 0,1, berarti ini akan lebih kecil dari 500 per 3pi kali 0,1 ditambah 100 per 3pi dikalikan juga dengan 0,1, yang mana ini kalau kita hitung hasilnya adalah 20 pi. Nah, jadi kita bisa menjamin bahwa kesalahan dalam menghitung volume kerucut itu tidak akan lebih dari 20 pi cm kubik. Oke, kita lanjutkan dengan hampiran ya. Hampiran Taylor, masih ingat nggak hampiran Taylor untuk fungsi satu variabel? Ya, ada hampiran Taylor 1, ada hampiran Taylor 2, ya, orde 2 dan seterusnya ya. Jadi kalau kita punya Z sama dengan fx, y, ya, ini dan x0, y0 nya itu anggota df ya, dan f-nya diferensiabel di x0, y0 ya. Nah, maka polinom Taylor orde 1-nya kalau di fungsi satu variabel itu kan persamaan garis singgung ya. Nah, kalau di sini tentu saja persamaan bidang singgungnya, yaitu yang biasa kita sebut sebagai tx, y. Ini adalah fx0, y0 ditambah dengan fx di titik x0, y0 dikalikan dengan x min x0 ditambah dengan fy di titik x0, y0 dikalikan dengan y min y0. Nah, ini adalah polinom Taylor orde 1, persamaan bidang singgung ini. Nah, ingat di fungsi fungsi satu variabel, polinom Taylor orde 1-nya itu adalah persamaan garis singgungnya ya. Nah, polinom Taylor orde 2-nya itu adalah persamaan garis singgungnya ditambah dengan bentuk kuadrat ya, yang melibatkan turunan kedua, kan masih ingat nggak? Nah, berarti sekarang polinom Taylor orde 2 untuk fungsi dua variabel juga begitu. Polinom Taylor orde 2-nya itu adalah polinom Taylor orde 1 ditambahkan dengan bentuk kuadrat ya, xy-nya nanti dalam bentuk kuadrat, yang juga perhitungannya melibatkan turunan parsial kedua orde 2, yaitu fxx, fxy, dan fyy. Oke. Nah, ini mohon maaf tidak bisa saya turunkan di sini. Ternyata P2x, y-nya itu bisa dibuktikan itu sama dengan, tentu saja yang pertama adalah polinom Taylor orde 1-nya dulu, yaitu fx0, y0. Saya tulis lagi ya. Ditambah fx x0, y0 dikalikan dengan x min x0 ditambah dengan fy di titik x0, y0 dikalikan dengan y min y0. Nah, ini ditambah dengan 1/2 faktorial. Ingat ya, kalau di fungsi satu variabel tinggal dikalikan dengan f double aksen x gitu ya. Kalau ini berarti kan f double aksen x turunan parsial keduanya ada 3 ya. Nah, ini berarti kita tuliskan ini adalah turunan fxx ya, do kuadrat f do x kuadrat di titik x0, y0 dikalikan dengan x min x0 kuadrat, begitu ya. Nah, selanjutnya kita pakai turunan parsial yang lain, yaitu fxy, karena fxy itu sama dengan fyx ya. Kalau fungsinya diferensiabel, maka ini adalah 2 kali fxy di titik x0, y0 dikalikan dengan x min x0 kali y min y0. Nah, selanjutnya ditambah lagi fyy di titik x0, y0. Sekarang do kuadrat f do y kuadrat dikalikan dengan y min y0 kuadrat. Nah, ini adalah polinom Taylor orde 2 untuk fungsi 2 variabel. Penurunannya banyak di buku-buku, silahkan yang tertarik silahkan dibaca ya. Nah, untuk contohnya bisa kalian lihat ada di buku Pursol di bagian terakhir dari subbab ini ya, di soal latihan juga ada. Oke, demikianlah materi untuk bidang singgung dan hampiran. Kita ketemu di materi yang lain.